Rabbi habli minas solihin. Ketika narapin ya roh, maka rampi ya roh, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh dan saleh. Pak Bahar, kata Nabi, modal bagi orang tuanya kalau ada anaknya mengerti dengan tahu bismillah. Wa qala aidan an-nikahu sunnati famar ragiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan aparat pemerintah setempat yang sempat hadir bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, para tamu undangan, wabil khusus kepada kedua orang tua mempelai dan kedua mempelai, yaitu Bahar berpasangan dengan Kisnawati. Alhamdulillah, dengan sejarah dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kedua telah mengalami proses akad pernikahan tadi yang telah kita saksikan bersama insyaallah. Mudah-mudahan dengan proses akad pernikahan ini keduanya menjadi keluarga yang langgeng, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah dan keluarga yang warahmah. Dalam artian sakinah, mawaddah atau warahmah. Mungkin dalam benaknya, dalam pemikirannya Kisna, dia gagal nangkana pikiriki bahwa dia bisa berjodoh dengan Pak Bahar. Tapi itulah ketentuan Allah. Elok ne pung Allah Ta'ala. Si sebu elok taidi rupa tawe, tapi narekodek na si turu elok le na pung Allah Ta'ala, dek nulle kejadian. Tapi namo si sebu teata idi rupa tawe, nariko pung Allah Ta'ala pueloi, maka mudah bagi Allah. Proses akad pernikahan itu adalah proses yang sangat penuh dengan tantangan dan sejarah. Karena kenapa? Inilah proses akad pernikahan yang sangat menghasilkan domba-domba aroe. Magai karena butuh pengorbanan, butuh kehusyuan, butuh keikhlasan, dan butuh yang namanya kesabaran. Nah, sahabat siaga egana pengorbanan. Mungkin Pak Bahar ini banyak pengorbanannya, tapi karena ingin membuktikan cintanya, papujinna yarega asukukenna papujinna lauri Kisnawati, maka apapun yang terjadi maka harus dia lewati. Bahkan Pak Bahar mengatakan, gunung kudaki, lautan kuseberangi, yang penting kudapatkan cintanya Kisnawati. Amin ya Rabbal. Maka degaga harapan yang lain, degaga kata yang lain, sangadinna insyaallah illa duangengi keduana, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Nah, sahabat idin atau penedingi, bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya hubungan keluarga, yang namanya hubungan rumah tangga, hubungan suami istri, pasti ada saja ujiannya. Ada saja masalahnya, ada saja yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nariko botim paru, jangankan botim paru, botim matuai lagi, nah kadang banyak masalahnya. Makanya proses akad pernikahan itu adalah perintah oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, nayaru nikah adalah sunnahku. Faman ragiba an sunnati, nanigi de nelo laksanakan sunnahku, falaisa minni, maka dia tergolong bukan daripada golonganku. Jadi ia tu nikah pak perintah, nah sekalinya dilaksanakan maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tonaru Pak Bahar membuktikan. Pak Bahar minta maaf kata Nabi, ada dua laki-laki tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian. Siapa itu Pak Bahar kata Nabi? Pertama adalah seorang laki-laki yang
selalu menyakiti hati wanita. Nareko engkau rane selalu napoji pediki atina makunraye, nareko engkau rane selalu napediki atina bainena, maka kata Nabi, laki-laki itu tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Makanya wahai laki-laki, wahai orwane, termasuk ya apa orwane toka? Termasuk ya, kau jaga perasaan istri tak, kau jaga perasaannya istri tak, karena istri itu adalah makhluk halus. Cede tojo si, cede mojo si. Betul tidak? Arwah mengaku nih. Nah, makanya Pak Bahar kata Nabi, laki-laki tidak akan pernah dipandang wajahnya, saking malunya Allah kepada kita, saking hinanya Allah kepada kita, saking cintanya Rasulullah kepada kita. Maka Rasul mengeluarkan hadis itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pesu yaro, saking melo na hargai yang namanya kita seorang wanita. Tapi idi makunraye isetoyaleta. Betul tidak? Is'al Pak kota pemetikis na isengnya leta. Makanya tahu diri tak, nareko seorang laki-laki pekerja keras, seorang laki-laki kasih mapamula subuh mesuni. Kita seorang wanita harus juga tahu diri tak. Pada cengi rotelue layanan na di orane. Pertama pada cengi ulunna, ya naritu ulunna dia apa itu? Selalu diperhatikan makanannya. Yang kedua, perhatikan bagian pertengahan. Apa itu? Bagian perut, andrena pada cengi. Dan yang ketiga, inilah yang paling bagus. Perut bagian bawah. Nareko dipenuhi dari telue, kisna, insya Allah Pak Bahar akan senantiasa memberikan kabar-kabar yang menggembirakan. Mapikiri salah nih Pak Bahar. Masya Allah. Iya, ini na misalnya. Nang kaya sila paluru. Hello si palasue. Makanya hadirin wal hadirat, sidang jamaah walimatul urs yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua Pak Bahar, laki-laki tidak akan pernah dipandang wajahnya nanti di akhirat kemudian, yaitu seorang laki-laki yang tidak pernah berniat sama sekali untuk menikah. Orwane desisa nelok berniat untuk menikah. Makanya kalau ada laki-laki tidak pernah sama sekali berniat untuk menikah, maka dipertanyakan kelaki-lakiannya. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Amin. Fotografer aman? Aman. Sudah berniat bro? Berniat maki dulu. Oh ada. Masya Allah. Nah, makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan proses akad pernikahan itu besar tanggung jawabnya Pak Bahar. Tidak semudah kita ucapkan utarime nikana yanu binti yanu. Besar tanggung jawabnya, menangis meneteskan air mata karena tanggung jawab bukan hanya untuk dunia tapi sampai nanti di akhirat kemudian. Maka kita ini seorang laki-laki besar tanggung jawab. Seorang laki-laki ahli ibadah, tapi ada istrinya tidak lalai, maka demi Allah suami dimintai pertanggungjawaban. Ada seorang laki-laki penceramah, tapi ada anaknya tidak mengerti tentang agama, demi Allah neraka bagiannya. Seorang suami rajin untuk melaksanakan perintah Allah, tapi ada keluarganya tidak melaksanakan, maka kita suami dimintai pertanggungjawaban. Mencaji lakai tidak semudah kita bayangkan. Menjadi suami besar resikonya, pertanggungjawabannya besar, bukan hanya untuk dunia tapi sampai nanti di akhirat kemudian. Ada suami mengatakan, Ustaz, narekomandrin lah baineku, apakah selesai tugasku? Oh, nehi. Tidak. Apakah saya sudah berpakaian istriku, Ustaz? Apakah selesai tanggung jawabku? Tidak. La. Butuh pengorbanan, butuh keikhlasan, dan butuh yang sama namanya menjaga namanya istri yang baik. Makanya wahai Pak Bahar, kau didik istrimu dengan baik, jaga dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan Pak Bahar menjadi suami yang amanah. Amin.
Sengi macau menitau ita Pak Bahar. Dewi sengaga na pikiriki. Masya Allah. Baik, kepada seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah walimatul ursh yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pak Bahar, apa menjadi catatan sehingga kita mengalami namanya proses pernikahan? Pertama, menghalalkan yang haram. Dahulu sebelum kita proses pernikahan Pak Bahar, maka salah pauna. Ya to na to jamain na rekustas na salah pau langsung tu macam mana? Ketika haram itu, maka hari ini sudah menjadi halal. Kemudian yang kedua, dengan proses akad pernikahan supaya kita melahirkan anak yang soleh dan soleha. Amin. Bu, sudah makin menikah? Ada yang belum menikah di sini? Halo guys. Oh sudah. Baik. Apa catatannya itu Pak Bahar? Pertama, supaya melahirkan anak yang soleh dan saleha. Makanya Pak Bahar, ada diajarkan oleh Nabi sebelum kita mengalami namanya malam pertama Pak Bahar, ada trik-trik diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja tamali-mali Pak Bahar diajak. Pertama Pak Bahar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita malaki dolo wejenne, ambil dulu air udu, puang, wale Pak barakana wajenneku, puang, wale Pak barakana air uduku ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah saya akan memasuki kamarnya istriku malam pertama. Mudah-mudahan barakana wajenneku puang, ukarawi cinampo baineku. Mudah-mudahan maedeku menjadi istri yang saleha dan saya melahirkan anak yang soleh dan saleha. Ada kisah. Engkau seorang perempuan, saya baca kisahnya ini. Ada seorang perempuan, engkau makunrai. Ada anaknya penghafal Al-Quran anaknya. Berapa umurnya? 30 tahun? Tidak. 20 tahun? Tidak. 10 tahun? Tidak. Siaga pale 7 tahun. Dia hafal Al-Quran 30 juz. Ditanya itu anaknya, Bukisna, apa yang menjadi kebiasaan sehingga anaknya berhasil seperti itu? Maka dero indo ede Bukisna, deto gaga sama aja dengan orang-orang yang lain. Cuma ini menjadi pembiasaan kepada saya. Sebelum kupandreyero anakku, majenne ka yolo wale barakatna, mudah-mudahan anakku menjadi anak pakapal Al-Quran. Sebelum kupasusu anakku, majenne ka yolo wale barakatna, mudah-mudahan anakku menjadi hafal Quran. Alhamdulillah, amalan itu anaknya umur 7 tahun dia hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Maka ibu nak kuelo di pandri anata ma jenne ki yolo. Elo di pandri bapakna ajenne toki. Elo di pasusu anata ajenne ki. Elo jadi Pak Teru ini murusui. Rahasia tak ya roh. Alhamdulillah. Ternyata betul dalam sejarah Nabi, barakah kalau senantiasa orang berudu, mega barakana, Allah akan dekatkan hati. Pertama. Kemudian yang kedua Pak Bahar, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan yang namanya berudu, Nabi melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Aganiana usalli sunnata rakaataini adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab Pak Bahar, bahasa Ugi nih. Pak Bahar tahu pakai bahasa Bugis? Insya Allah. Puang maniaka masabaja sunnah 2 rakang sunnah karena Allah, Allahu Akbar. Jadi itu niat Pak Bahar, boleh pakai bahasa yang lain. Jika tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Bulukumba. Jadi tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nama lipuno tahu pada itu desanya. Puranimannya maka taber ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, langsung baca surah Al-Fatihah Pak Bahar.
Dena lancar lepatiata, alhamdulillah baca. Ya, ya betul. Sampai waladolin amin. Setelah baca amin, ambil surah-surah pendek pabar. Tege-tege ki apalah. Kuliah wal kafir rakaat pertama boleh. Kul huwallahu ahad rakaat kedua boleh. Terserah mana kita hafal. Rakaat pertama kuliah kafir, rakaat kedua kul huwallahu ahad boleh. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu kita berdoa, beristighfar, subhanallah, 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 alhamdulillah, Allah. Kemudian itu kita berdoa kepada Allah. Nah, setelah salat, Pak Bahar, yang kedua, yang ketiga, baca lagi Al-Quran. Maka dia Pak Bahar mitalada ustaz. Dia mereka gagah, yang penting kebarakana. Jadi pertama ambil air wudu, yang kedua laksanakan salat sunat, yang ketiga baca Al-Quran. Surah apa diajarkan oleh Nabi? Pertama baca surah Yasin. Mitalada ini. Sudah baca surah Yasin, baca lagi surah Ar-Rahman. Tidak bisa lagi baca surah Ar-Rahman, baca lagi Zawakatil Waqiah. Mitalada Ustadz, singkat-singkat saja surah Yasin saja. Ustadz masih panjang. Cukup trikul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ustadz metamopi, kul huwallahu ahad. Ustadz malam pemopi, bismillah ki. Setelah itu insya Allah kita laksanakan pertama gigi pertama, gigi kedua, gigi ketiga. Setelah full Pak Bahar, kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya Pak Bahar? Rabbi habli minas solihin. Ketika narapi niaro, maka rampi aro. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh dan saleh. Pak Bahar, kata Nabi, modal bagi orang tuanya kalau ada anaknya mengerti dengan tahu bismillah. Modal bagi orang tuanya kalau ada anaknya tahu baca bisa surah Al-Fatihah. Modal bagi orang tuanya narikung kanat tak macam mengaji. Minta maaf. Saberani katakan kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Minta maaf. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Tidak dilarang jadi bupati, tidak dilarang jadi anggota dewan, tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu dalmi juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada ritu umpamanya, anak pergi kau mengaji, dia tahu baca bismillah. Anak pergi kau mengaji, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ajal orang tua, kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, man rabbuka? Tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka? Tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah surah Al-Fatihah. Makutani malaikat mungkar, nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi le nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi le mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, barak kananya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maka paling utama didi anata dengan baik, mengajina na yolo. Betul? Modal. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah buat kita semua. Baik. Hadirin wal hadirat sidang jamaah walimatul ursh yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oke, baik, singkat, padat dan jelas. Yang terakhir, wahai Pak Bahar, yang menenatu berhubungan dengan suami istri, maka kita semua mendapatkan pahala. Agi-agi jamaah Pak Bahar pasti mendapatkan pahala selama berhubungan dengan suami istri. Mencari rezeki untuk istri, kita dapat pahala. Di setiap langkah dihitung jihad fisabilillah. Mencari pakaian untuk istri, maka kita mendapatkan pahala. Mencucikan pakaian istri, kita mendapatkan pahala. Ina sungang ibaineta, mendapatkan pahala. Isesakang ibaineta, mendapatkan pahala. Semua yang berhubungan dengan suami istri pasti mendapatkan pahala. Bahkan kata Nabi Pak Bahar, pertama, apabila seorang suami memandang wajah istrinya dengan pandang rasa kasih sayang, apabila seorang suami memandang wajah istrinya dengan pandang rasa kasih sayang, maka sebelum terlepas pandangan itu,
maka seluruh malaikat Allah akan mendoakan supaya insya Allah keduanya Allah pandang dengan pandang rasa kasih sayangnya. Pertanyaanku buat Pak Bahar, apakah engkau ingin dipandang oleh Allah dengan pandang rasa kasih sayang? Insya Allah. Kalau begitu Pak Bahar, buktikan hari ini pandang wajahnya istrimu. Pak Bahar, berdiri dulu Pak Bahar, berdiri dulu. Berdiri, Bakisna, berdiri dulu. Masya Allah. Beri tetoki Pak Bahar. Iya, pandang dulu ya. Tabi kameramen, halo. Ya, pandang dulu ya. Wajah ya, menghadap ke sana Ki. Masya Allah ya. Ya, Masya Allah. Sudah dipandang. Pandang wajahnya juga Somita. Mas Sumangga Kak seding. Yang kedua Pak Bahar masih ada, tunggu dulu. Yang kedua kata Nabi, seorang suami memegang tangan istrinya dengan pegangan erat, maka sebelum terlepas tangan itu, maka berguguran dosa-dosanya. Pertanyaanku buat Pak Bahar, apakah ingin kau digugurkan dosa-dosamu? Mau? Kalau begitu pegang tangannya istrimu. Dewi lo lanjut ke ceramah aku di dekat ini. Pegang dulu. Kan sudah halal. Tidak apa-apa. Sudah, di atasnya halal. Tapi katanya lah, Masya Allah, subhanallah. Oke, baik. Keremoy. Agak bahasa anak. Nah, yang ketiga kata Nabi. Ini yang paling bahaya, tapi tidak apa-apa. Yang ketiga kata Nabi, seorang suami mencium kening istrinya dengan rasa ciuman itu rasa kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum terlepas ciuman itu, maka seluruh para malaikat Allah mendoakan keduanya, mudah-mudahan melahirkan anak yang soleh dan soleha. Amin. Pertanyaanku buat Pak Bahar, apakah engkau ingin dikaruniai anak yang soleh dan soleha? Insya Allah. Mau? Kalau begitu cium keningnya istrimu. Masya Allah. Tapi Mbak Kisna ya, maju ke ya. Lagi awas pelan-pelan. Maju sedikit. Ya. Oke. Mak sana ya. Ya, cium keningnya ya. Ya, dicium. Satu. Bismillah kita dulu. Ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk keduanya. Masya Allah. Silakan duduk. Masya Allah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah ala Yasin